Hai, di sini bersama aku Adisti Chandra, CEO of Installer, dan hari ini akan ngobrol bareng sama Mas Arfan, CEO and founder of Jejakin. Halo Mas Arfan. Halo, Mas, boleh nggak tolong ceritain sedikit gitu ya, what is your background and why did you start Jejakin? background saya memang di teknologi, jadi 20 tahun lebih memang di industri IT dan tech. Pernah bekerja di berbagai macam perusahaan ya, startup, perusahaan global, teknologi, pernah kerja di US juga, dan terakhir itu saya kerja di salah satu perusahaan teknologi terbesar lah sebelum akhirnya saya keluar dan mendirikan Jejakin. Jejakin sendiri apa sih Mas? Jejakin itu perusahaan teknologi, kita sebutnya climate tech gitu ya. Right. Jadi climate tech yang fokusnya memang untuk mendorong akselerasi mitigasi dan perubahan iklim ini. Jadi kalau kita ngomong climate itu kan luas banget dan pendorongnya juga bisa dari segala macam sisi. Nah, karena kita fokusnya teknologi, ya gimana caranya kita menggunakan teknologi ini untuk mendorong aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. Gitu. I see. Mas Arfan sendiri kan pernah kerja udah lama juga ya di teknologi, and why did you start Jejakin? Nah, ini sebenarnya cukup menarik dan mungkin eh, nggak banyak yang tahu juga ya. Jadi keluarga saya tuh kebetulan hampir semua itu ada hubungannya dengan dunia forestry. Ah, Iya, dari zaman dulu ya, dari zaman dulu eyang, pak de, om, papa segala macam itu hampir kebanyakan tuh berhubungan sama forestry I see. dengan dunia yang beda-beda lah gitu ya. Ada yang ngomongin social forestry, ada yang karbon, ada yang segala macam lah dari zaman dulu. Jadi dari kecil tuh saya udah terekspos sebenarnya dengan sektor kehutanan ini. Dari kecil, masih kecil banget sering diajak ke hutan, camping segala macam gitu. Jadi sebenarnya mungkin alam bawah sadar ya. I'm actually the outlier gitu in the family yang so far kayaknya mungkin salah satu-satunya yang masuk ke dunia tech gitu. Dan nggak pernah kebayang sama sekali untuk kemudian bisa masuk ke dunia ini. Sampai akhirnya at some point ada satu kesempatan yang saya lihat cukup menarik gitu ya. I did some research terkait dengan forestry, terkait dengan karbon, terkait dengan climate ini. Dan mulai muncul ide gitu kayak gimana untuk menggunakan apa yang saya tahu gitu ya, ilmu yang saya punya, teknologi which is gitu, dan gimana menggunakan teknologi ini untuk mendukung itu gitu. Karena mungkin selama ini kan lebih banyak menggunakan teknologi untuk kepentingan bisnis gitu ya, bantuin perusahaan-perusahaan korporasi besar ngomongin business function gitu kan. Nah, begitu ada satu opportunity untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan apa yang saya tahu, creating impact gitu. Ini jadi satu dorongan gitu ya untuk saya untuk mulai start Jejakin ini back in 2018 ya. I see. Terus bagaimana Jejakin solving the problem of this climate issue? Nah, jadi waktu kita mulai di awal-awal itu 2018, bisa dibilang nggak ada benchmark. Jadi kita mulai itu mungkin bisa dicek nanti ya 2018 nggak ada deh kayaknya perusahaan teknologi yang melakukan apa yang kita lakuin Ya. gitu kan. Jadi memang it was like shooting in the dark. Kita banyak lakukan riset, banyak ngobrol akhirnya, banyak ngobrol dengan teman-teman yang memang di dunia ini gitu ya. Jadi ada NGO, ada apa namanya researcher gitu ya, PhD, dokter-dokter. Kita ngobrol gitu ya to understand ini apa sih gitu. Jadi sebelum kita mulai kita coba ngelihat gambaran besarnya ini apa gitu. Problemnya apa sih yang harus kita solve gitu. Jadi memang waktu itu kita start small dulu. Kita start small dengan kita ngelihat, oh ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan CSR waktu itu ya. Yes. Nanam, wah masuk media 10.000 pohon, nanam Yeah. di sana, sekian-sekian. Banyak banget, tapi seremonial banget gitu. Betul. Seremonial banget, masuk media. Kalau mungkin mereka kembali setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kalau lokasinya nggak tahu tuh Gone. pohonnya kemana Iya. gitu kan, apa yang terjadi nggak tahu. Jadi waktu itu awalnya dengan oke, let's start from there gitu, kita coba solve the problem dengan menggunakan teknologi. Kita bisa
Bahkan bukan cuma tracking, dari awal kita lakukan planning, pohon apa sih yang harus ditanam, Right. yang cocok di area itu, kemudian gimana cara monitornya, gimana cara memastikan bahwa setiap program ini bisa sukses Ya. gitu kan. Dan lebih dari itu kita ukur juga dampaknya. Dampaknya apa sih gitu. Jadi bukan cuma diukur, oh ini pohonnya bisa hidup sukses, tapi dampaknya apa terhadap lingkungan, terhadap biodiversity, terhadap local ekosistem, community dan sebagainya. Jadi awalnya start dari situ, kemudian berkembang terus sampai sekarang gitu. Oke, jadi kalau aku boleh rangkum, yang Jejakin lakukan dan it's different dari apa yang sudah ada itu nggak cuma nanam doang, terus seremonial, tapi beneran ngelakuinnya dari awal, ada researchnya, jadi ini tepat gitu ya, terus ada monitoringnya dan ada pengukuran dampaknya ya Mas ya? Ya itu di awal. Yes. Tapi kalau kita bicara sekarang, jadi dalam perjalanannya kita juga ngelihat, karena kita fokus marketnya di awal ini memang fokus untuk Indonesia gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang besar pun yang mungkin udah ada timnya gitu. Biasanya mereka juga masih try to understand mereka harus mulai dari mana, Right. gitu. Dan so far kita lihat tiap perusahaan-perusahaan ini mereka punya starting point yang berbeda gitu. Mungkin nanti end game-nya mungkin mirip-mirip ya, ada yang mau jadi net zero lah, reducing sekian persen dari emisi segala macam, tapi starting point-nya beda-beda gitu. That's why kita bangun satu platform nih. Satu platform teknologi yang mereka bisa gunakan untuk membantu mereka mempercepat actionnya dari starting point manapun gitu. Jadi ada perusahaan yang memang mau mulai dari pengen tahu nih, kita sebenarnya posisinya nih sekarang sebagai perusahaan emisinya berapa sih gitu kan. Ada yang startnya dari situ, ada yang startnya dari langsung action dulu, langsung action, mereka ngajak customer mereka untuk involve gitu ya. Ada yang bahkan udah langsung mau do projects gitu. Jadi dari manapun angle mereka mau mulai, we are providing the tools gitu to help them to be successful gitu in whatever they do gitu. Oke, nah boleh cerita nggak Mas beberapa customer atau success story dari kliennya Jejakin? Oke, jadi sampai saat ini kita sudah serving many different segment dan vertical industry ya. Jadi kita punya klien-klien di telco business, di retail, F&B, kita punya klien di manufacturing, oil and gas, mining, perkebunan, palm oil plantation, transportation, state-owned enterprise company, BUMN gitu ya. Jadi cukup diverse gitu. Skenario juga macam-macam banget gitu ya. Kalau soal story, mungkin salah satunya dengan Gojek ya. Mungkin ini salah satu project kita yang sangat successful gitu. Jadi di awal kita ngobrol sama Gojek itu, bahkan waktu itu tim Gojek masih awal banget lah ya tim ESG-nya, dan kita discuss bagaimana kita bisa kerja sama untuk membangun satu inisiatif untuk pelanggan, jadi pengguna Gojek nih, pengguna aplikasi Gojek, di mana kemudian mereka bisa subscribe gitu ya, very simple toggle gitu di app-nya, mereka bisa subscribe. Untuk ketika mereka subscribe, kemudian setiap transaksi yang mereka lakukan di Gojek app, apakah ordering GoFood, GoCar, GoRed, akan ada tambahan charge untuk kemudian itu disalurkan ke program-program hijau. Nah, bedanya mungkin ini nggak bisa dilihat sebagai ini just donasi lah. Kita nggak mau dilihat ini sebagai donasi yang oke, kita donate terus nggak tahu tuh uangnya kemana. Kita pengen memang ini adalah bentuk kontribusi yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka let's say udah subscribe, itu mereka akan dapat report. Dapat report uangnya kemana sih? Let's say Rp1.000 gitu ya. Rp1.000 lari kemana? Ke program apa? Dan reportnya jelas. Jadi oke, ini untuk nanam di mana? Kenapa kita harus nanam di situ? Jadi kan nanam pohon tuh kan di mana aja bagus ya sebenarnya. Tapi Jejakin mencoba untuk cari
lokasi-lokasi yang memang butuh bantuan. Iya. Gitu. Sebenarnya kita nanam pohon di depan rumah, belakang rumah juga bagus Bisa, gitu iya. kan. Tapi kita cari yang memang butuh bantuan jajakin dan bisa memberikan impact yang besar gitu. Jadi ada area yang misalnya memang dia butuh ditanemin pohon mangrove, let's say di sekitar desanya untuk mencegah banjir yang tiap tahun selalu terjadi misalnya gitu. Atau ada lagi satu daerah yang memang kita butuh bantu mereka untuk providing food supplies for di biodiversity di sekitar areanya gitu. Jadi memang tiap area ini semua unik ya. Kita punya area dari Aceh sampai Papua dan semua punya story angle yang beda-beda. Nah ini kita provide dan kemudian ada reportnya tuh. Uang 1.000 tadi kemana dan impactnya udah sampai mana. Itu selama 2 tahun 3 tahun ke depan. Jadi mereka benar-benar bisa lihat, bisa diklik, bisa lihat pohonnya, ada satellite datanya gitu, ada reportnya, bahkan kita pakai sensor-sensor juga, jadi mereka bisa tahu gitu impact yang terjadi setelah mereka kontribusi itu seperti apa gitu. I see. Jadi kontribusinya yang mostly masih di CSR atau donation money itu bisa sustainable tapi juga responsible gitu ya. Oke, I see. Menarik. Terus Mas, biasanya gimana sih kayak klien ini atau potential klien ini datang ke Mas Arfan atau ke Jejakin? Jadi sebenarnya tipe-tipe klien seperti apa atau yang punya kebutuhan apa yang biasanya nyamperin Jejakin? Ya, yang saya bilang tadi, jadi beda-beda banget ya. Jadi ada yang sebelum mereka mau lakukan apapun, mereka mau tahu dulu gitu. Mereka mau ngitung dulu emisi mereka tuh di bisnisnya tuh berapa sih, scope 1, scope 2, scope 3-nya, direct indirect emission. Ya. Setelah itu setting baseline, setting targetnya baru. Nah itu biasanya selain kita provide the platform, the tools for them to collect the data, to be able to track the whole emission gitu. Kita juga bantu semacam ada consulting services lah gitu, yang bantuin mereka untuk create the roadmap biasanya dan sebagainya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi setelah mereka tahu posisi di mana, udah tahu targetnya, udah ada rekomendasi juga bagaimana cara mereduce dan offsetnya, terus baru mereka lakukan. Ada yang datang ke kami udah langsung, oh ini kita mau bikin satu fitur di digital app-nya kita nih, di mobile app-nya untuk ngajakin klien-klien kita untuk ikutan gitu. Jadi ini juga satu quick win gitu mungkin untuk secara cepat bisa memberikan komitmen gitu ya dari perusahaan mereka terhadap klien-kliennya bahwa ini kita lakukan action dan ngajak semua untuk ikutan on board gitu. Ada yang bahkan selama ini udah ngelakuin CSR sekian tahun belakangan, tapi ya itu tadi data yang mereka punya cuman tahun sekian, lah saya tahun 2020 nanam 10.000 pohon Klasik. di A gitu Iya. ya. Tapi tanya sekarang gimana? Nggak tahu tuh mas Iya, betul, kabarnya gitu kan. Nah ada yang kayak gitu, akhirnya oke, kita bantu juga pakai tools untuk bantu monitor, bantu ngitung gitu kan. Dan ada juga yang memang udah fokusnya langsung carbon project. Jadi kita bantuin pakai platformnya kita untuk membantu melakukan FS ya. Jadi pre-FS dan FS, feasibility study untuk understand potensi-potensi karbon yang bisa di generate dari project-project area yang mereka punya gitu. Oke, so misalnya kalau aku punya perusahaan, terus punya direction gitu ya, mau net zero nih di 2030, but I don't know where to start, jadi bisa langsung ke Jejakin Oh ya? bisa banget, bisa banget. Jadi memang that's one of our uniqueness lah. Yeah. Jadi kalau kebanyakan mungkin just focus on one thing, kita nih kebetulan memang ya punya satu platform yang cukup komprehensif lah ya. Jadi mau masuk dari manapun kita bisa bantu gitu. Oke, now kita agak ngobrolin soal carbon market di Indonesia ya Mas. Gimana sih carbon market di Indonesia ini saat ini? Wah, ini lagi seru banget ya, karena ya for the past 5-10 years mungkin kan kita selalu bicara tentang seberapa besar potensi Indonesia gitu ya, globally lah gitu. Yeah. We are one of the biggest potential
supplier Yes. for the carbon credits. Jadi ya itu yang selalu digadang-gadang lah kita. Oh, we are one of the biggest. Jadi selalu bicara potensi. Sekarang kalau kita lihat dukungan pemerintah terhadap development daripada nilai ekonomi karbon dan carbon market ini sangat luar biasa ya. Jadi sejak pemerintahan yang baru di Oktober kemarin sudah langsung memberikan sinyal-sinyal positif terhadap dukungan perdagangan internasional misalnya, terhadap mutual recognition daripada metodologi dan sertifikasi yang ada di luar gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sudah semakin jelas, sudah semakin terbuka, dan animo daripada pelaku di industri ini juga semakin besar gitu ya. Baru saja bulan lalu juga sudah dibuka untuk perdagangan internasional di bursa karbon, itu IDX Karbon, dan ini memberikan sinyal positif ya, bukan cuma untuk market di Indonesia tapi juga globally gitu. Buat Mas Arfan sendiri, ke depannya bagaimana ya posisi Indonesia ini untuk si carbon market ini? Jadi Indonesia tuh we are very blessed gitu dengan kekayaan alamnya ya. Yeah. Jadi kalau sekarang kan secara umum tuh ada dua model daripada carbon project ya. Ada NBS, Natural Based Solution, ada TBS gitu, Technology Based Solution. Indonesia ini very strong in NBS sebenarnya gitu. Kita punya hutan yang luar biasa, dan mungkin bukan cuman hutan nih sebenarnya potensinya. Ini hutan kita luar biasa, tapi bukan cuman hutan bahkan gitu. Sektor agriculture-nya, pengelolaan sampahnya, itu jadi satu potensi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia gitu. Jadi kalau saya lihat market di Indonesia dan kita sebagai negara yang besar gitu ya, punya potensi sebagai supplier, sebagai pemain besar di carbon market ini globally gitu. Bukan cuma dari sektor kehutanan, tapi dari sektor-sektor yang lain gitu. Itu sih. I see, very interesting. Last question Mas Arfan. Buat Mas Arfan sendiri, apa sih that keeps you going on doing and building Jejakin? Jadi ini dari tim saya, maksudnya bukan not just for me. Saya sempat ya cukup sering lah ngobrol sama teman-teman di tim Jejakin gitu ya. Kurang lebih perasaannya sama gitu ya. Jadi yes, we are doing business because we need to be profitable to be sustainable gitu ya. We are not NGO gitu ya. Jadi yes, we are doing business, tapi impact yang kita berikan itu real gitu, dan itu yang memang keep us going gitu ya. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman ya, dan mereka juga kan banyak engineers, developers yang sebelum bergabung sama Jejakin mereka juga kerja itu kebanyakan tuh untuk bisnis lah gitu ya, yang pure bisnis gitu. Jadi ketika mereka sekarang bergabung di Jejakin, mereka bilang bangun itu tuh udah kayak rasanya beda gitu ya. Jadi memang ada panggilan lah gitu. Kalau buat saya sendiri ini sebenarnya selain itu ini agak sedikit sentimental lah, karena yang saya dari cerita ya, maksudnya my family background gitu kan, ayah saya sendiri gitu memang nggak tahu kenapa lah gitu, kenapa kok saya bisa seakan-akan nih ditarik gitu ya balik ke roots of the family gitu. Jadi buat saya ini sangat personal gitu, dan memang saya pengen Jejakin ini menjadi bukan cuma pioneer ya, tapi juga bisa jadi leader dan top of mind, itu yang paling penting di Indonesia dan hopefully globally lah gitu. Wow, so now you prove bahwa bisnis itu working with purpose itu juga bisa jalan ya Mas, bisa sustainable. So it's not just merely profit, tapi profit dan purpose yang benar toh bisa sustainable ya. Yeah. Nah, Mas Arfan, boleh dong kasih satu kayak pesan terakhir gitu ya buat orang-orang yang nonton video kita hari ini. Oke, jadi isu-isu lingkungan, isu climate ini bukan jadi tanggung jawab
pemerintah aja nih. Ini jadi tanggung jawab kita semua, baik bisnis, NGO, bahkan sampai individual Ya. gitu. Karena setiap hari ini apapun yang kita lakukan, we are emitting emission gitu kan. Jadi ini harus jadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan our economic growth 8% gitu. Nah, artinya itu pasti akan emitting more emissions. Yeah. Nah, bagaimana caranya we are still growing gitu secara ekonomi, tapi juga harus dibalance gitu dengan action-action yang sustainable. Jadi economic growth-nya itu lebih sustainable lah gitu, lebih ramah lingkungan. Dan Jejakin bisa membantu businesses, individuals gitu, anyone to be able to incorporate gitu ya their actions, ya, ESG actions, climate actions into their business process. So yeah, we are here to help basically. Thank you banget Mas Arfan buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sukses terus buat Jejakin ya. Thank you Mbak Dan aku Desti. setuju sih bahwa masalah isu lingkungan ini sebenarnya adalah masalah kita semua gitu. Bahkan sampai level ke individual. Oke. Ya. Thank you Mas Arfan. Thank you Mbak, thank you waktunya.